Berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun secara sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial atau direct. Berkas sekuensial berindeks memungkinkan dilakukan pembacaan secara sekuensial terhadap rekaman-rekaman yang ada pada area prime. Rekaman-rekaman yang disisipkan dialokasikan pada area yang terpisah yang disebut area overflow. Tahapan dalam organisasi berkas secara sekuensial ada 4. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses di mana data yang telah dikumpulkan secara berurut berdasarkan klasifikasi yang membedakannya. Yang kedua, ada pemasukan data atau input data. Pada tahap ini, data-data yang telah dibedakan dan dikumpulkan tersebut akan secara permanen dimasukkan ke dalam suatu device penyimpanan. Yang ketiga, ada pengeditan data. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam proses sekuensial adalah pengeditan data. Yang keempat, ada proses penyortiran data yang telah diedit. Setelah user melakukan pengeditan pada data-data yang ada, maka selanjutnya data yang telah diedit tersebut akan disortir. Jenis proses berkas indeks sekuensial. Proses yang terjadi di dalam organisasi berkas indeks sekuensial hanya ada 2 macam, yaitu yang pertama ada proses batch, yang kedua ada proses interaktif. Proses batch yaitu proses yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Implementasi proses disusun dengan menggunakan cara antrian dalam kurung FIFO. Yang selanjutnya ada proses interaktif, suatu proses yang bisa menanyakan sesuatu pada pengguna, misalnya mengadakan tanya jawab, kemudian mengambil tindakan berdasarkan respon tersebut. Kelebihan dan kekurangan indeks sekuensial. Kelebihan dari indeks sekuensial sebagai berikut. Bentuk file yang paling banyak dipakai bila file ingin selalu dalam kondisi update. Sebuah record dapat diinsert atau diretrieve secara langsung melalui indeksnya. Sangat sesuai untuk proses secara online, bisa juga diakses secara sekuensial. Mempunyai semua keunggulan dari sekuensial file. Kekurangan dari indeks sekuensial file sebagai berikut. Pencarian hanya bisa melalui sebuah key saja, yaitu key yang mengurutkan file. Diperlukan perubahan data, maka seluruh record yang tersimpan dalam master file ini harus semuanya diproses terlebih dahulu. Data yang tersimpan harus sudah terurut. Posisi data yang tersimpan sangat sulit untuk terupdate, sebab master file hanya bisa berubah saat proses selesai dilakukan, atau tidak bisa dilakukan secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dasar. Yang pertama itu struktur pohon. Struktur pohon sendiri merupakan sekumpulan elemen yang salah satu elemennya itu merupakan akar atau yang biasa kita sebut dengan root. Sedangkan sisanya merupakan bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan berhierarki dengan root sebagai puncaknya. Pada gambar kita bisa melihat bahwa A atau yang biasa kita sebut dengan root. Sedangkan A ini memiliki turunan yaitu B, X, dan C. Bx dan C ini merupakan turunan tingkat pertama. Turunan tingkat pertama memiliki turunan lagi, yaitu D dan E, X memiliki turunan Z, C memiliki turunan F dan G. Selanjutnya, turunan-turunan dari B, X, dan C ini merupakan turunan tingkat kedua. D memiliki turunan H dan I, E memiliki turunan J dan K, F memiliki turunan L dan M, sedangkan G memiliki turunan N, dan selanjutnya adalah pohon binar. Pohon binar adalah pohon yang setiap simpulnya hanya memiliki paling banyak 2 cabang. Seperti pada gambar, A atau si root ini memiliki turunan B dan C. C memiliki turunan D, D ini merupakan turunan tingkat kedua. D memiliki turunan E dan F. Implementasi organisasi berkas indeks sekuensial ada 2 pendekatan dasar mengimplementasikan konsep organisasi berkas indeks sekuensial. Yang pertama, blok indeks dan data, kedua, frame dan overflow data area. Masing-masing berkas tersebut menempat alat penyimpanan yang bersifat DASD atau biasanya disebut Direct Access Stroke Device. Pada blok indeks dan data atau dinamik, pada pendekatan ini, berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok.
berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan pada berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas. Pertama, kita menyusun data dengan lebih memperhatikan data yang lebih bersifat logik, bukan fisik. Jadi, data dan indeks diorganisasikan ke dalam blok-blok, dan blok-blok indeks diorganisasikan secara sekuensial dan bertingkat-tingkat. Pada gambar di samping, sebuah blok data memiliki ruang penampung maksimal 5 record. Tiap blok mempunyai penyimpanan maksimal 4 pasang key pointer. Pada permintaannya, di situ insert armadillo data block penuh. Data block dipecah dengan memodifikasi blok indeks 1-1. Pada gambar tersebut ada n blok data dan 3 dari indeks. Setiap entry pada indeks mempunyai bentuk nilai key terendah dan pointer, di mana pointer menunjuk pada blok yang lain dengan nilai key-nya sebagai nilai key terendah. Setiap tingkat dari blok indeks menunjuk seluruh blok kecuali blok indeks pada tingkat terendah yang menunjukkan blok data. Nah, selanjutnya adalah prime dan overflow data area atau static. Pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik fisik dan penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai key. Indeksnya ada beberapa tingkat, misalnya tingkat silinder indeks dan tingkat track indeks. Nah, berkas datanya itu secara umum diimplementasikan sebagai dua berkas, yaitu prime area dan overflow area. Setiap silinder dari alat penyimpanan mempunyai 4 track. Pada berkas binatang ada 6 silinder yang dialokasikan pada prime data area. Track pertama, nomor 0 dari setiap silinder berisi sebuah indeks pada record key dalam silinder tersebut. Dalam sebuah track data, tracknya itu disimpan secara urut berdasarkan nilai key. Tingkat pertama dari indeks dalam berkas indeks dinamakan master index, dan tingkat kedua dari indeks dinamakan silinder index, seperti pada gambar di samping. Lalu entry pada master index yaitu nilai key tertinggi pointer, dan entry pada silinder index yaitu nilai key tertinggi nomor silinder. Di sini ada studi kasus. Untuk yang pertama yaitu studi kasus tentang blok indeks dan data. Pada soal itu diminta untuk mencari data atau key 11. Untuk jelasnya ada tertera di samping ini penyelesaiannya. Misal kita ingin mengakses dengan nilai key 11, maka indeks dengan tingkat tertinggi yang mana di dalam soal ini itu yang tertingginya yaitu blok indeks 3.1. Yang pertama akan dicari pada contoh ini pointer dari adverb menuju blok indeks 2.1. Pointer yang ditunjuk pada kotak tersebut adalah pointer yang berisikan adverb yang akan menunjuk ke blok 1.1. Pointer berikutnya yang akan ditunjuk adalah pointer yang berisi cow, yang selanjutnya akan menunjuk blok data 3. Blok data ini akan mencari untuk record dengan key tujuan yaitu 11 sesuai dengan soal, di mana pada blok ini record tersebut ditemukan. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu studi kasus tentang prime dan overflow area. Pada soal diminta untuk mengakses nilai key BAT. Nah, langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Ada master index. Langkah kedua, karena BAT ada di depan LYNX, maka pointer dari LYNX akan menunjuk ke silinder indeks. Langkah yang ketiga, karena BAT ada di depan 11, maka pointer dari 11 akan menuju ke track 0 dari silinder 1. Langkah keempat, karena BAT ada di belakang babon dan di depan calc, maka pointer dari babon akan menunjuk ke track 2.
Dan yang terakhir langkah kelima, cari secara sekuensial sampai bat ditemukan. Nah, pada soal diminta nilai bat. Nah, bat ini telah ditemukan pada silinder 1 dan track 2. Maka permintaan untuk mengakses data secara sekuensial dan dilakukan dengan mengakses silinder dan track dari berkas data prime secara urut. Nah, dari tadi semua materi yang kami sampaikan dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial maupun secara direct atau kombinasi keduanya. Yang kedua, struktur data meliputi indeks yaitu binary search tree dan data yaitu sekuensial. Yang ketiga, cara kerja dari organisasi berkas indeks sekuensial yaitu pengumpulan data, pemasukan data atau input data, pengeditan data, dan yang terakhir penyortiran data yang telah diedit.